Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Pramesti, NIM 211114011. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai tugas UTS. Tugas UTS yang telah diberikan saya kerjakan dalam bentuk PPT, kemudian akan saya jelaskan. Yang pertama, identifikasi berbagai kategori kasus dalam konseling kelompok memiliki perbedaan masing-masing. Apa perbedaan utama antara kategori kasus krisis center, problem center, dan growth center dalam konteks konseling kelompok? Yang pertama ada krisis center. Krisis center merupakan penanganan permasalahan yang bersifat krisis atau mendesak. Permasalahan pada krisis center ini muncul akibat peristiwa yang kritis, sehingga permasalahan pada krisis center perlu diselesaikan dengan segera. Dalam konseling kelompok, penanganan krisis center dapat dilanjutkan dengan problem center atau growth center. Yang kedua ada problem center. Problem center merupakan penanganan pada masalah yang tidak menimbulkan krisis, sehingga permasalahan pada problem center bersifat tidak mendesak. Problem center dapat digunakan setelah krisis center dalam konseling kelompok. Yang ketiga ada growth center. Growth center merupakan penanganan yang bersifat pada perkembangan pribadi dan sosial siswa. Growth center dapat digunakan sebagai tempat siswa untuk belajar mengenal diri secara lebih dalam, belajar membangun dan mengembangkan relasi sosialnya, belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk sikap yang asertif, dan yang lainnya. Growth center sendiri dalam konseling kelompok perlu memperhatikan minat dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga dalam dinamika konseling kelompok dapat menjadi tempat bagi setiap anggota untuk saling berbagi pengalaman mengenai topik konseling kelompok. Hal ini dapat membantu siswa untuk berdiskusi mengenai kebutuhan minatnya tanpa menunggu munculnya masalah. Untuk pertanyaan kedua, analisis tahapan konseling kelompok secara umum ada 4. Coba jelaskan masing-masing tahapan dalam konseling kelompok serta berikan contohnya. Yang pertama ada tahap keterlibatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok memiliki tugas untuk membantu setiap anggota untuk bergabung dalam kelompok dengan menjelaskan alasan mengapa mereka dikumpulkan dalam kelompok. Selain itu, pemimpin kelompok perlu untuk membangun bonding pada setiap anggota kelompok supaya timbul rasa saling mengenal dan dekat sehingga menciptakan suasana yang saling percaya dan dapat menerima. Contohnya yaitu, konselor dapat membangun suasana dengan sedikit ice breaking yang kemudian dapat dilanjutkan untuk memperkenalkan diri untuk masing-masing anggota, sehingga bonding dapat terbentuk dengan baik dan mencairkan suasana. Yang kedua, ada tahap transisi. Pada tahap ini, setiap anggota kelompok dapat membagi pikiran, pendapat, dan perasaan. Pada tahap ini pula, setiap anggota kelompok akan menunjukkan berbagai perilaku yang muncul, sehingga pemimpin kelompok memiliki peran untuk memperhatikan sikap atau tindakan dari anggota yang kurang tepat. Pemimpin kelompok juga perlu untuk menangani perilaku yang kurang tepat. Selain itu, pemimpin kelompok juga perlu mendorong setiap anggotanya supaya benar-benar terlibat dan memperhatikan dalam konseling kelompok. Contohnya, konselor dapat menyampaikan kepada setiap anggota untuk saling membagikan pengalaman mengenai permasalahan mereka. Selama berdinamika, konselor perlu mengawasi dan memperhatikan setiap anggota supaya setiap orang dapat terlibat dan berdinamika dengan baik. Selanjutnya ada tahap bekerja. Pada tahap ini, anggota kelompok dapat lebih memahami dinamika dan aturan dalam kelompok, serta merasakan adanya kenyamanan dan kepercayaan terhadap kelompok. Setiap anggota akan lebih mudah untuk memberikan dan menerima masukan dari anggota lainnya. Setiap anggota juga belajar untuk menyikapi berbagai tindakan tanggung jawab atas permasalahan yang dialami. Penting untuk setiap anggota memberikan perhatian dan dukungan satu sama lain, sehingga dalam proses konseling kelompok
dapat dimaknai secara mendalam dan lebih mengenal diri sendiri serta orang lain. Contohnya yaitu, konselor dapat membantu supaya kelompok merasa nyaman dan setiap anggota memberikan kepercayaan kepada anggota kelompok, sehingga setiap anggota dapat percaya dan memberikan masukan dan penerimaan dari setiap anggota, serta dapat lebih dalam mengenal diri sendiri dan orang lain. Tahap yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap ini, masukan dan tanggapan dari anggota lain dapat digunakan masing-masing anggota sebagai pertimbangan atas solusi permasalahan yang mereka alami. Anggota dalam menentukan solusi apa yang cocok untuk diterapkan sesuai dengan kemampuan dan keyakinan anggota. Contohnya, konselor dapat meminta setiap anggota untuk dapat mempertimbangkan atas solusi atau pendapat yang diberikan setiap kelompok. Solusi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Dan yang ketiga, identifikasi pribadi konseling kelompok sangat penting. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling kelompok, dan mengapa hal ini penting? Karakteristik kepribadian konselor merupakan sifat atau pribadi yang harus dimiliki konselor dalam memimpin konseling kelompok. Terdapat 9 hal yang perlu konselor miliki untuk menjadi pemimpin kelompok yang baik dan efektif. Yang pertama, hadir secara psikologis, yaitu pemimpin kelompok benar-benar hadir dalam konseling kelompok serta mendengarkan dan memahami dinamika yang terjadi. Selain itu, konselor perlu untuk dapat memahami berbagai situasi emosional yang terjadi. Hal ini merupakan dasar dalam konseling kelompok, yaitu komunikasi yang empatik. Yang kedua, ada kekuatan pribadi. Yang dimaksud dengan kekuatan pribadi di sini, yaitu konselor percaya terhadap diri sendiri. Jika konselor sudah memiliki kepercayaan yang baik, maka akan mempengaruhi kepercayaan anggota kelompok, sehingga menjadi kekuatan konselor untuk menggerakkan setiap anggota kelompok untuk memunculkan dan menggunakan potensi yang ada. Yang ketiga, ada keberanian. Dalam konseling kelompok, pemimpin kelompok perlu memiliki keberanian. Hal ini sangat diperlukan dalam konseling kelompok. Misalnya dalam suatu dinamika konseling kelompok, konselor perlu memberikan konfrontasi pendapat atau perilaku dari anggota kelompok yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, ada konfrontasi, yaitu pemimpin kelompok perlu untuk mengajari anggota kelompok untuk meliti diri dengan memberikan contoh mengajukan pertanyaan sehingga anggota kelompok dapat menelusuri dan memahami diri sendiri. Yang kelima, ada kejujuran. Pemimpin kelompok perlu untuk menjadi diri sendiri yang otentik dan tidak perlu berpura-pura. Pemimpin kelompok perlu memberikan masukan atau pendapat secara jujur demi perkembangan anggota kelompok, meskipun hal itu tentunya terasa sulit untuk diterima. Yang keenam, ada rasa identitas. Rasa identitas di sini merupakan konselor perlu mengenal dirinya sendiri seperti apa kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Selain itu, terdapat juga konselor perlu mengetahui kebutuhan dan tujuan dirinya serta prinsip yang dipegang dirinya. Dengan memahami diri sendiri, dapat membantu konselor untuk memahami kebutuhan orang lain. Yang ketujuh, ada percaya pada proses yang berlangsung. Kepercayaan pada setiap anggota kelompok sangat penting dengan memberikan kepercayaan kepada setiap anggota. Maka, dinamika kelompok akan berjalan dengan berhasil dan efektif. Yang kedelapan, memiliki antusiasme. Antusias yang dimiliki konselor akan mempengaruhi antusiasme anggota kelompok. Sehingga, konselor perlu memiliki semangat, optimis, dan antusias dalam konseling kelompok. Yang terakhir, yaitu kreativitas. Konselor perlu menemukan cara baru untuk tidak terjebak dalam pengulangan teknik yang tidak efektif, sehingga konseling kelompok dapat berjalan dengan efektif. Hal 9 tersebut menjadi penting untuk dimiliki konselor. Jika salah satu tidak dimiliki oleh konselor,
maka akan mempengaruhi keberhasilan dan keefektifan konseling kelompok. Sehingga 9 hal tersebut penting untuk dimiliki konselor untuk keberlangsungan konseling kelompok. Yang keempat, analisis dan identifikasi kasus konseling kelompok berbeda-beda. Bagaimana perbedaan pendekatan terapi realitas, behavior, REBT, DIA dalam konseling kelompok, serta berikan contohnya. Yang pertama ada pendekatan terapi realitas. Merupakan konseling yang membantu individu menghadapi realitas dengan optimis serta fokus pada situasi pada saat ini. Teknik yang dapat digunakan yaitu WDEP, Want, Doing, Evaluation, dan Planning. Contohnya ketika suatu kelompok memiliki masalah untuk fokus belajar. Maka want di sini yaitu ingin fokus belajar. Maka dapat menggunakan sistem belajar Pomodoro yaitu 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Yang kedua ada doing. Tiap anak mencoba untuk melakukan sistem belajar Pomodoro. Selanjutnya ada atau evaluasi. Setelah melakukan kegiatan belajar Pomodoro, dilakukan evaluasi apakah sistem belajar tersebut efektif atau tidak. Kemudian dari evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan planning. Planning atau rencana yang dapat digunakan untuk kedepannya akan melakukan hal apa. Jika sistem belajar Pomodoro itu berhasil, maka dapat dilanjutkan. Jika tidak berhasil, maka dapat mencarikan cara lain untuk menemukan cara belajar yang efektif. Yang kedua ada pendekatan terapi REBT. REBT merupakan metode konseling yang bertujuan untuk membantu individu untuk mengubah pikiran irasional yang dimilikinya yang berpengaruh pada perilaku dan perasaannya. Contohnya, kasus dalam konseling kelompok, salah satu anggota merasa bahwa dirinya merupakan orang yang bodoh dalam segala hal. Pada hal ini, kenyataannya, ia hanya kesulitan memahami pada pelajaran matematika, sedangkan pada pelajaran lainnya ia mampu. Maka perlu menyadarkan dirinya dengan menanyakan pertanyaan menantang untuk membantu konseling menyadarkan pikiran yang irasional. Seperti, bagaimana pelajaran yang lain? Apakah mendapatkan nilai yang jelek? Seperti pelajaran bahasa Inggris, seni, atau lainnya. Selanjutnya ada pendekatan terapi behavior. Pendekatan terapi behavior merupakan metode konseling yang bertujuan untuk membantu individu memiliki perilaku menyimpang atau melanggar norma. Pendekatan ini dapat menggunakan desensitisasi atau tekan ekonomi atau operant conditioning. Contohnya, dalam suatu kelompok memiliki permasalahan pada disiplin belajar. Kemudian, diberlakukannya teknik token ekonomi yang dimana setiap anak akan diberikan bintang yang bernilai poin jika mereka melakukan perilaku yang disiplin. Jika sudah mencapai poin tertentu, poin-poin tersebut dapat ditukar dengan hadiah atau hal yang bermanfaat yang dapat menumbuhkan motivasi anak untuk melakukan perilaku disiplin lagi. Selanjutnya ada pendekatan terapi DIIA. Pendekatan terapi DI digunakan untuk mengatasi permasalahan pada kasus mengenai pilihan. Sedangkan IA digunakan untuk mengatasi permasalahan mengenai penyesuaian diri. Contohnya, satu kelompok memiliki permasalahan yang sama, yaitu kesulitan untuk memilih ekstrakurikuler wajib. Teknik yang dapat digunakan yaitu dengan DI. Mereka diminta untuk setiap anak menuliskan pro dan kontra dari setiap pilihan ekstrakurikuler tersebut, sehingga memudahkan mereka untuk menemukan kira-kira pilihan mana yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.